Warga rasakan panas ekstrim 37,6 derajat Celcius. Kasus keracunan hingga temuan MBG Pasik. Marching Band Banjarmasin berprestasi di Yogyakarta. Halo, selamat pagi saudara. Kembali Kompas Kalsel sepekan menyapa Anda. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya yang telah kami rangkum dalam sepekan untuk Anda. Bersama saya Revi Hamodiana, inilah Kompas Kalsel sepekan, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Berita pertama pagi hari ini, saudara, kebakaran hebat melanda gudang pengisian bright gas di Jalan RK Ilir, Banjarmasin, Rabu dini hari. Ratusan tabung gas hangus terbakar. Insiden ini diduga akan menghambat penyaluran gas ke sejumlah pangkalan. Kebakaran hebat terjadi di gudang pengisian bright gas milik PT Gautama Sinar Batuah di Jalan RK Ilir, Banjarmasin, Rabu dini hari sekitar pukul 3.20 WITA. Ratusan tabung bright gas hangus terbakar. Peristiwa ini diduga akan menghambat penyaluran gas ke sejumlah pangkalan. Untuk kerugian masih belum dapat dipastikan. Dampaknya terhadap pengiriman gas pada pangkalan bagaimana, Pak? Ya otomatis sedikit pasti terhambat lah ya. Tapi kita kalau bisa jalankan tetap jalankan kayaknya. Api diduga bermula dari belakang gudang tempat penyimpanan aki dan garam, lalu menjalar ke area tabung gas. Hingga pukul 9 WITA, tim pemadam masih melakukan pembasahan. Sisa api diduga masih menyala di bagian bawah gudang. Besarnya api dan sulitnya akses air menjadi kendala dalam proses pemadaman. Lokasinya sulit, agak jauh untuk baju sama untuk kejadian itu. Kejadian KPA. Kebakaran ini tidak meluas ke pemukiman warga dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Saidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya, saudara, Polresta Banjarmasin musnahkan lebih dari 500 gram sabu milik 30 tersangka. Dengan pemusnahan ini, sebanyak 7.000 orang lebih diselamatkan dari bahaya narkoba. Pemusnahan barang bukti kasus narkoba jenis sabu dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polresta Banjarmasin di Gedung Tahti Polda Kalsel di Banjarmasin pada Senin siang. Sabu yang dimusnahkan beratnya lebih dari 500 gram. Barang bukti ini berasal dari 20 perkara dengan total 30 tersangka. 5 diantaranya adalah wanita. Proses pemusnahan sabu dilakukan dengan cara dilarutkan dalam air bercampur deterjen, lalu dibuang ke saluran limbah. Dan 5 orang perempuan. 7 barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 509,58 gram. Di mana dari hasil pengungkapan ini, Polresta Banjarmasin telah menyelamatkan sebanyak 7.644 orang jiwa terhindar dari bahaya narkotika. Barang bukti yang dimusnahkan adalah hasil pengungkapan kasus sejak Juli hingga September 2025. Polresta Banjarmasin mengklaim pemusnahan sabu ini setara dengan penyelamatan lebih dari 7.000 orang dari penyalahgunaan narkoba. Saidah Aisyah, Abrar Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kasus penemuan jasad bayi perempuan yang dibuang dalam plastik di Jalan Rosela Banjarbaru akhirnya terungkap. Polisi tetapkan pria 19 tahun sebagai tersangka kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang berujung pembuangan bayi. Korban adalah MA, seorang siswi berusia 17 tahun yang sempat berpacaran dengan tersangka R. R adalah pemuda yang belum bekerja asal Sungai Ulin, Banjarbaru. Berpacaran sejak Januari 2025, korban mulai merasakan perubahan fisik pada bulan Juli hingga akhirnya melakukan tes kehamilan dengan hasil positif.
Ketika menyampaikan kabar kehamilannya, tersangka R menolak bertanggung jawab dan memutus komunikasi. Karena terdesak dan menyembunyikan kehamilan dari keluarga dan orang sekitar, MA melahirkan bayi perempuan pada 4 Oktober pagi di kamar mandi rumahnya. Siang harinya, MA bawa bayi yang terbungkus dalam plastik dan tas belanja dan berujung meletakkannya di selokan Jalan Rosella. Proses ini memakan waktu hampir 1 minggu, 3 hari, karena saksi bukti-bukti yang minim di TKP, jadi butuh proses yang cukup rumit. Terima kasih. Menangani kasus ini, Kasat Reskrim Polres Banjarbaru mengatakan pihaknya menerbitkan 2 laporan polisi, 1 terkait pembunuhan bayi dan 1 lagi terkait persetubuhan anak di bawah umur. Hal ini dilakukan untuk memastikan korban perempuan mendapat perlindungan dan pendampingan psikologis. Hingga nanti dalam penanganannya diharapkan tidak perlu atau tidak ada asesmen berkaitan dengan ancaman pidananya, tidak perlu dengan kurungan dan sebagainya, mungkin bisa dengan kegiatan sosial dan sebagainya seperti itu. Atas perbuatannya, tersangka R dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita ke berita selanjutnya, saudara. Warga Banjarbaru rasakan cuaca panas ekstrim. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika perkiraan cuaca panas kali ini akan terjadi hingga awal November 2025. Sejak sekitar 1 pekan, cuaca panas ekstrim dirasakan warga Banjarbaru. Nur Hayati, warga Kelurahan Kemuning, Kota Banjarbaru mengaku cuaca panas terik mulai dirasakan pada pukul 10 pagi hingga 3 sore waktu Indonesia bagian tengah. Beruntung cuaca panas tak berpengaruh pada kesehatannya dan keluarganya, meski harus melakukan banyak aktivitas di luar rumah karena pekerjaan. Ya, lebih panas dari biasanya cuacanya. Sudah berapa hari ini Bu mungkin kira-kira? Semingguan ini ada Pak, saudara. Ada berpengaruh ke kesehatan Pian dan keluarga lah Bu? Untuk keluarga mungkin sedikit lah ada pengaruhnya. Istilahnya tuh masih imun masih kuat aja di rumah, istilah di keluarga tuh. Cuaca panas ekstrim diperkirakan BMKG terjadi hingga awal November 2025 dengan suhu maksimum mencapai 37,6 derajat Celcius. Hal ini disebabkan oleh gerak semu matahari yang berada di selatan garis khatulistiwa, serta monsun Australia yang membawa udara kering dan hangat sehingga pembentukan awan minim membuat radiasi matahari dapat mencapai permukaan bumi secara maksimal. Nah, posisi atau kombinasi gerak semu matahari dan pengaruh dari monsun Australia. Kemudian kondisi ini masih diperkirakan akan berlanjut hingga akhir Oktober atau awal November 2025. Menghadapi cuaca panas ekstrim, masyarakat diimbau untuk perbanyak minum air putih dan gunakan pelindung diri dari sinar matahari langsung. Nabila Cepa, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi temuan menu MBG Basi. Selengkapnya usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Makanan bergizi gratis di SD Negeri 1 Loktabat Utara Banjarbaru sebagian ditemukan tak layak konsumsi karena basi. Wali murid harapkan adanya perbaikan kualitas makanan secara menyeluruh. Kamis siang, makan bergizi gratis yang didistribusikan ke SD Negeri 1 Loktabat Utara ditemukan tak layak konsumsi karena basi. Seorang wali murid kelas 4 bilang saat MBG akan dibagikan, wali kelas memeriksa makanan dan terdapat beberapa paket yang basi.
Akibatnya, siswa tidak diperbolehkan mengkonsumsi MBG yang dibagikan. Wali murid berharap segera ada perbaikan. Menurutnya, ini bukan kali pertama terdapat makanan tak layak konsumsi yang disajikan. Makanan 50% basi juga, jadi bukannya karena kami mengada-ngada, tidak sesuai di lapangan seperti itu. Jadi ya permintaan kami tuh diperbaiki lagi bagian dapurnya. Misalnya buat masalah masak, kalau kayak makanan itu memang kan tidak bisa bertahan lama kan. Ada mie kuning sama apa tadi ya? Nah contohnya masih ada makanannya ini, karena anak-anak nggak berani makan, karena memang basi. Kepala SDN 1 Loktabat Utara mengakui terdapat sejumlah MBG basi. Bukan pada tester yang diterima petugas, namun pada makanan yang sudah didistribusikan ke kelas. Beruntung, wali kelas selalu memeriksa ulang sebelum dibagikan, sehingga makanan yang basi tak sempat dimakan siswa. Salurkan ke anak-anak. Nah, ini untuk double check. Artinya gitu, tidak hanya berpasrah diri di sampel yang diberikan. Nah, itu yang untuk mengantisipasi. Jadi ketika dicek oleh kawan-kawan tadi ada yang ditemukan. Menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan, sekolah menerapkan sistem pengecekan berulang terhadap 544 paket MBG yang akan disalurkan ke siswa, baik saat di ruang transit maupun di kelas. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selanjutnya, Saudara, pasca insiden keracunan makanan bergizi gratis di Kabupaten Banjar, Dinas Kesehatan mengungkap hasil uji laboratorium. Terungkap sampel makanan dan air dari dapur SPPG Tungkaran mengandung mikroba melebihi ambang batas normal. Temuan mikroba melebihi batas normal ini diungkap dalam rapat koordinasi Satgas Percepatan Pelaksanaan MBG bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi se-Kabupaten Banjar di Martapura. Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar mengungkap hasil uji terhadap sampel nasi kuning, ayam suwir, tempe goreng, sayur, dan melon menunjukkan angka mikroba di atas batas normal yang seharusnya kurang dari 1,1. Hasil uji juga menunjukkan air yang digunakan baik yang menggunakan filter maupun tidak positif mengandung bakteri E. coli sebanyak 265 koloni. Kondisi ini mengindikasikan adanya kontaminasi dalam proses pengolahan atau penyimpanan makanan. Dinas Kesehatan meminta semua SPPG di Kabupaten Banjar memperketat pengawasan higieni dan sanitasi dapur, termasuk saat pendistribusian makanan ke sekolah. Ayam suwir, sayur, tempe goreng yang menjadi sampel itu jauh di atasnya. Luar biasa, angkanya 1,9 sampai 10 pangkat 2, bahkan ada yang sampai 10 pangkat 4 untuk tempe goreng. Nah, ini luar biasa memang Pak. Nah, ini tidak tahu di mananya nih, entah. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Banjar meminta agar kejadian ini jadi pembelajaran. Setiap penyelenggara MBG wajib mematuhi pedoman dari Badan Gizi Nasional. Ini pengalaman yang buruk ini, mudah-mudahan ke depan tidak terjadi seperti ini. Karena kita melihat Kabupaten Banjar ini cukup luas, dengan 20 kecamatan, dengan 290 desa dan kelurahan. Kita akan terpikirkan apabila kondisi terjadi misalnya di Rapat koordinasi ini juga dilakukan untuk memastikan program MBG berjalan aman dan merata hingga ke wilayah terpencil dan terluar. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Selanjutnya, Saudara, upaya pastikan makanan yang diterima peserta didik aman, layak, dan sesuai standar gizi, pemerintah Kota Banjarbaru perkuat pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Koordinasi lintas instansi dinilai menjadi pondasi penting dalam menjaga keberlangsungan program makan bergizi gratis di daerah. Langkah penguatan ini merupakan bentuk pencegahan dini yang dilakukan Pemko Banjarbaru untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti keracunan. Struktur pendukung untuk menjamin kelancaran program MBG juga dibentuk, yakni Satuan Tugas MBG Kota Banjarbaru. Ya, alhamdulillah untuk Satgas MBG itu sudah kita bentuk dan sudah dibuat SK-nya. Alhamdulillah, ya, insya Allah hari ini sudah terbit. Memperkuat pengawasan teknis dinilai penting untuk memastikan setiap tahapan program unggulan ini sesuai standar operasional SOP.
SOP di setiap SPPG harus dijalankan dengan ketat agar makanan yang diberikan kepada penerima manfaat tetap aman dan layak konsumsi. Sehingga makanan yang diberikan kepada penerima manfaat itu tetap aman untuk kesehatannya, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, khususnya di Kota Banjarbaru. Jadi tadi strategi-strateginya sudah kita mulai bahas, dan insya Allah dalam waktu dekat akan kita perketat supaya apa yang kita cita-citakan bersama itu terwujud. Strategi untuk meningkatkan mutu dan konsistensi pelaksanaan program MBG juga telah dibahas dalam koordinasi tersebut. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, pelaksanaan perdana program makan bergizi gratis di SDN Sungai Ande 3 Banjarmasin Kamis pagi diwarnai kekhawatiran siswa dan temuan ulat pada sayuran. Meski begitu, saudara, pihak sekolah berupaya menenangkan dan pastikan kebersihan makanan ditindaklanjuti. Untuk pertama kalinya, ratusan paket makan bergizi gratis dibagikan di SDN Sungai Ande 3 Banjarmasin Kamis pagi. Sebelum dibagikan, tim sekolah terlebih dahulu memastikan makanan dalam kondisi baik dengan menyicipi hidangan paket MBG. Terlihat menu ayam goreng, tahu, dan sayur salad jadi santapan perdana bagi para siswa. Di tengah antusias siswa yang menikmati makanannya, seorang siswa enggan menyentuh paket MBG. Ia memilih keluar kelas karena takut keracunan. Namanya siapa? Meka. Meka, hari ini makan MBG enggak? Kenapa? Sementara itu di kelas berbeda, seorang siswa mendapati ulat pada sayuran salad yang diterimanya. Menanggapi hal tersebut, pihak sekolah menyatakan akan menindaklanjuti dan memastikan kebersihan dari penyedia makanan paket MBG. Tadi ada di kelas 2D yang ditemukan bahwa ada ulat sayur di tempat makannya tadi, di tempat makannya MBG-nya. Padahal tadi pas lagi pengecekan makanan tuh nggak ada ya, Bu? Iya, kemungkinan kayaknya dari sayurnya keluar. Kalau dari kami, kemungkinan nanti akan mengkonfirmasi lagi ke dapur. Semoga selanjutnya tidak ada kejadian yang seperti itu lagi, dan kami sangat mengharapkan bahwa yang diberikan itu terjaga kebersihannya. Sekolah juga tidak memaksa para siswa menyantap langsung paket MBG. Para siswa diperbolehkan untuk membawa pulang paket MBG. Sayyidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di saat sejumlah peserta didik di sekolah lain mengalami keracunan setelah menyantap makanan bergizi gratis, siswa SMP Negeri 1 Martapura justru tetap tenang santap MBG. Pasca musibah keracunan yang diduga karena menyantap MBG, insiden ini justru tidak membuat sebagian siswa merasa trauma. Contohnya di SMP Negeri 1 Martapura. Nyatanya, siswa masih menerima manfaat MBG, bahkan mengaku tidak khawatir. Mengingat di sekolah belum ada masalah seperti keracunan. Namun demikian, peserta didik juga mengaku sering diwanti-wanti orang tuanya untuk mengecek lebih dulu kualitas makanan sebelum menyantap habis MBG. Kasus-kasus kayak keracunan gara-gara MBG, kami sekeluarga sempat khawatir atas terjadinya kasus tersebut. Kata orang tua ulun, jaga-jaga tentang MBG ini. Tapi sebelumnya kan ulun sering dimakan MBG. Di sekolah ulun tidak ada pernah terdengar kasus-kasus keracunan. Sementara itu, sekolah mengantisipasi potensi keracunan lewat imbauan ke peserta didik yang merasa terdapat keanehan dalam menyantap MBG. Sekolah juga mengatakan kejadian yang menimpa sekolah lain tidak mempengaruhi peserta didik di SMP Negeri 1 Martapura. Alhamdulillah hari ini juga anak-anak senang, nggak ada trauma masalah keracunan. Soalnya kami udah lama juga ini berjalan dan alhamdulillah nggak ada masalah apapun. Sebelumnya lebih dari 130 peserta didik dari 7 sekolah mengalami muntah dan sakit perut setelah menyantap hidangan MBG pada Kamis siang. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
Sesaat lagi, saudara, kami akan kembali dengan informasi polemik Lampara Dasar. DPRD Kalsel datangi KKPRI. Selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih di Kompas TV, saudara. Seorang pemuda di Banjarmasin harus berjuang melawan penyakit pelengketan usus yang dideritanya sejak 2 tahun terakhir. Keterbatasan ekonomi membuat keluarganya kesulitan melanjutkan pengobatan. Inilah nasib Said Abdullah Al-Habsyi, seorang pria 23 tahun di Jalan Barito Hulu. Ia berjuang melawan penyakit pelengketan usus sejak tahun 2023 dan harus menggunakan kolostomi untuk bertahan hidup. Biaya pengobatan dan perawatan yang mencapai puluhan juta rupiah membuat keluarga Abdullah kesulitan melakukan pengobatan. Keterbatasan ekonomi memaksa perawatan ini sempat terhenti. Banyak benar, seminggu aja 10 juta semalam tuh. Biaya yang kesan di rumah yang dari infus, vitamin, membersih lukanya. Biaya sendiri itu lah. Biaya sendiri. Jadi sampai berapa bulan aja nih lah. Belum sambat ke perawatnya, maaf belum kada sambat lagi sudah. Kendaraan terjual, macam-macam terjual sudah jangan kelakau lagi dan kayak itu. Bermula dari keluhan tidak bisa buang angin dan buang air besar, Abdullah menjalani operasi usus. Namun kedua operasinya tidak berjalan baik. Dulu ya mudahan cepat pulih, tapi kayak dulu dioperasi lagi gitu. Saya apalah, marit hari-hari kita sakit. Keluarga korban berharap ada uluran tangan yang membantu biaya pengobatan Abdullah, agar Abdullah bisa sembuh dan beraktivitas normal kembali. Saida Aisyah, Abrar Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, seorang wanita di Banjarmasin keluhkan kualitas layanan di sebuah rumah sakit swasta. Selain dinilai lambat, tenaga medis juga disebut kurang ramah. Wanita bernama Aulia ini baru pulang dari rumah sakit usai operasi beberapa hari lalu. Ia keluhkan kualitas layanan yang dinilai tidak memadai. Masalah yang dikeluhkan termasuk lambatnya layanan medis dan alokasi ruangan, hingga cara komunikasi tenaga medis yang dinilai tidak ramah. Aulia bilang hal tersebut tidak layak terjadi di rumah sakit dengan tarif tinggi. Respon lambat sama ulun tuh kesana hari Selasa, disuruh nunggu kabar di WA. Ternyata di WA itu lambat juga menginformasikan. Disuruh dari siang ngechat, sore baru dibalas. Menanggapinya, pihak rumah sakit bantah sengaja berikan layanan yang tidak sesuai standar. Keterlambatan pemberian ruangan disebabkan saat itu ruangan yang diinginkan pasien penuh sehingga harus menunggu antrian. Sementara terkait sikap tidak ramah tenaga medis, pihak rumah sakit bilang kemungkinan salah komunikasi. Ada pasien yang bersangkutan mungkin beserta keluarga juga ya. Kami mohon maaf bila ada perawatan, tapi yang pasti ini bukan sesuatu yang disengaja ya. Jadi ini memang ya mohon maaf kebetulan karena pasien sedang hamil, sedang penuh-penuhnya gitu. Jadi pihak pasien berharap manajemen rumah sakit segera tingkatkan kualitas layanan. Sementara pihak rumah sakit, meski yakin telah melaksanakan prosedur, pihaknya meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pasien dan berjanji akan meningkatkan kualitas. Abrar Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya, saudara, kebijakan pusat melarang alat tangkap Lampara Dasar memicu polemik di daerah. DPRD Kalimantan Selatan pun turun tangan datangi kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta. Sejak berlakunya Permen KP nomor 18 tahun 2021, banyak nelayan di Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru kesulitan beroperasi.
Alat lengkap lampara dasar yang digunakan dinilai melanggar aturan karena termasuk jenis jaring tarik dasar laut yang dapat merusak ekosistem. Namun, nelayan masih mengandalkannya untuk mencari ikan karena belum mampu mengganti alat tangkap baru yang sesuai dan terjangkau. Cari solusi, Komisi 2 Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan konsultasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta. Konsultasi ini bukan untuk menentang aturan, melainkan untuk mencari jalan tengah, agar nelayan tetap bisa bekerja tanpa melanggar hukum. Dan mereka siap untuk turun juga ke bawah. Tetapi tidak hanya di sini saja persoalannya. Sosialisasi memang kita butuhkan, tetapi juga jarak 12 mil yang kita miliki hari ini adalah yang menjadi persoalan. Ketika nelayan luar dari Kalimantan Selatan menyerbu masuk ke 12 mil ke dalam, ini menjadi persoalan bahwa akhirnya kalah bersaing antara alat tangkap kita yang katakanlah bisa dikatakan kecil GT-nya dengan alat tangkap mereka lebih canggih. Komisi 2 DPRD Kalsel berharap hasil audiensi ini menjadi langkah awal penyelesaian masalah secara menyeluruh. DPRD juga berkomitmen mengawal rekomendasi teknis dari KKP. Hingga terbitnya regulasi yang memastikan nelayan bisa tetap melaut secara legal dan berkelanjutan. Arpawi, Kompas TV, Jakarta. Saudara, tekan angka kecelakaan dan keamanan berlalu lintas. Polda Kalimantan Selatan gandeng ratusan ojek online jaga ketertiban berlalu lintas. Sekitar 500 driver ojek online berkumpul untuk mendeklarasikan komitmen menjaga keamanan dan ketertiban khususnya dalam berlalu lintas. Satu di antaranya Lela, driver ojek online asal Banjarmasin. Ia mengaku kemitraan dengan kepolisian di Kalimantan Selatan memang terjalin baik. Soalnya kan kalau ada apa-apa kan langsung kami ke situ ke laporan loh kalau ada yang apa-apa gitu, kalau Tindak kriminal kayak gitu ya. Itu kan kami datangan, kalau kami grup juga berkomunitas, semuanya ada komunitasnya masing-masing gitu. Sementara Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan bilang menjalin mitra dengan driver ojek online bertujuan untuk menekan angka kecelakaan. Dari Januari hingga September 2025, angka kecelakaan di Kalsel tercatat turun hingga 35% dari tahun sebelumnya. Alhamdulillah di Kalimantan Selatan ya, situasi Kamtibmas sampai saat ini masih aman. Ya, angka kejahatan dari data yang ada juga masih kecil dibandingkan dengan beberapa polda lain. Ya. Dan ini kita terus berupaya kita jaga situasi Kamtibmas seperti ini. Dan tadi saya sampaikan juga angka kecelakaan lalu lintas tahun ini dari Januari sampai dengan bulan September kemarin ini turun 35%. Dalam kegiatan ini juga diselenggarakan bakti sosial dan bakti kesehatan bersama ratusan driver ojek online. Nabila Syefa, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi Koperasi Merah Putih mulai beroperasi. Selengkapnya usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Pembangunan dalam program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-126 Kodim 1005 Batola di Desa Tumih terus berlangsung. Komandan Satgas TMMD dan Dim 1005 Batola tidak hanya memantau, namun ikut turun langsung mengerjakan pembangunan seperti rehab rumah dan fasilitas umum. Memastikan TMMD berjalan lancar, dan Dim 1005 Batola Letkol Andika Suseno bukan sekedar memberi arahan, namun justru ikut melakukan pengerjaan. Bersama-sama prajurit, Kapolsek Wanaraya dan warga, dan Dim secara detail melakukan pengerjaan. Seperti pemotongan rangka besi, mengecat musala, hingga memasang atap untuk bedah rumah tidak layak huni. Kehadiran pejabat tertinggi militer di tingkat kabupaten ini menciptakan suasana gotong royong yang kuat di lapangan.
Beliau ini rumahnya kita kemarin lihat sangat memprihatinkan, dan kita ada program tambahan dari TMMD, salah satu adalah RTLH. Kita ada 2 rumah, salah satu rumah Bapak Salamun. Dari rumah ini yang awalnya mungkin tipenya 5x4, kami alhamdulillah kita bisa besarkan menjadi 5x6 dengan kondisi yang dulunya sangat memprihatinkan. Kami berharap dengan RTLH ini yang bersangkutan bisa tinggal walaupun tidak seperti rumah-rumah di kota. Pemilik rumah Salamun terharu dengan kehadiran TMMD yang memberinya rumah lebih layak. Kasih dengan adanya TMD, adanya rumah kami diperbaiki sebaik-baiknya. Saya terima kasih banyak semua warga dan para TMD semuanya. Saya bersyukur, alhamdulillah. Sinergi TNI, Polri, dan masyarakat Desa Tumih ini diharapkan mampu menyelesaikan seluruh target fisik TMMD sebelum masa penutupan awal November mendatang, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang lebih baik. Syamsul Alam, Kompas TV, Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Selanjutnya, Saudara, Koperasi Merah Putih yang menjadi program unggulan Presiden mulai beroperasi di Banjarbaru. Berjalan sekitar 1 bulan terakhir, Koperasi Merah Putih Landasan Ulin Timur jual sembako hingga perangkat telekomunikasi. Berlokasi di Jalan Trikora, Koperasi Merah Putih Landasan Ulin Timur mulai berjalan sebulan terakhir. Beranggotakan sekitar 300 orang, koperasi ini mulai berjualan sembako. Selain itu, KMP Landasan Ulin Timur juga berkolaborasi dengan operator telekomunikasi. Sehingga koperasi juga menjual perangkat Wi-Fi untuk anggota dengan harga terjangkau. Syarat utama bergabung dengan anggota yakni memiliki KTP domisili Landasan Ulin Timur, serta membayar simpanan pokok Rp100.000 dan simpanan wajib sebesar Rp20.000 per bulan. Keuntungannya yang pertama bisa terlibat dalam bisnis koperasi. Nantinya kalau dana dari Bank Himbara sudah bisa kita akses, kita akan menjalin beberapa rekanan bisnis. Tentunya yang kita utamakan adalah orang-orang yang sudah menjadi anggota koperasi. Contoh UMKM kepingin menambah usahanya, kekurangan modal, nah nanti bisa kolaborasi dengan koperasi. Sementara Kepala Dinas Koperasi Usaha Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru Sartono mengatakan beberapa koperasi merah putih memang sudah beroperasi. Sambil menunggu skema pendanaan dari Bank Himbara, koperasi memanfaatkan simpanan pokok dan wajib dari anggota. Memanfaatkan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota sambil menunggu nanti skema pendanaan dari Bank Himbara. Kebanyakan apa jurusannya tuh? Nah, di sana ada beberapa gerai, nanti disesuaikan dengan potensi lokal di kelurahan masing-masing. Saat ini di Banjarbaru terdapat 2 koperasi merah putih yang sudah beroperasi dari total 20 KMP yang terdaftar. Sementara total koperasi yang sudah berjalan di Banjarbaru mencapai 257. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selanjutnya, Saudara, Koperasi Merah Putih juga dibuka resmi di Banjarmasin. Koperasi ini diharapkan jadi penggerak ekonomi masyarakat pesisir Kota Seribu Sungai. Lapangan kosong di kawasan Perumnas Bumi Langkar Basirih Permai, Kelurahan Basirih Selatan resmi jadi lokasi peletakan batu pertama pembangunan gerai dan gudang Koperasi Merah Putih KKMP. Kegiatan groundbreaking dilaksanakan Kodim 1007 Banjarmasin bersama dengan Pemkot Banjarmasin. Dan Dim 1007 Banjarmasin, Letnan Kolonel Zeni Slamtriadi, bilang proyek ini adalah tindak lanjut langsung dari program Koperasi Merah Putih yang dicanangkan Presiden. Cuman kita siapkan ketiga. Ini terima kasih juga dari Pemko yang sangat membantu. Jadi kemarin kita diberitakan untuk menyiapkan seluruh Indonesia ini ada sekitar 800, nantinya akan menjadi 80.000. Ini program ekonomi kerakyatan yang dicanangkan oleh Pak Prabowo. Harapannya ini bisa untuk mengangkat ekonomi kita. Saat ini ada 2 lokasi yang menjadi awal pembangunan fisik, yakni di Basirih Selatan dan Sungai Lulut. Bangunan seluas 1.000 meter persegi ini dirancang seperti retail modern untuk menunjang operasional koperasi yang selama ini masih di kantor kelurahan.
bicara mengenai residenya bangsa Indonesia bersama Pancasila. Inilah betul-betul lembaga keuangan, lembaga ekonomi yang betul-betul menggambarkan Pancasila ini. Jadi ini sangat baik sekali. Kemudian saya pikir ini salah satu contoh dari kebijakan integrasi. Karena saya bilang begitu, kita ada kebijakan pusat PPG ya, PPG. Pemerintah Kota Banjarmasin berjanji akan mengupayakan KKMP terwujud di seluruh 52 kelurahan dengan menggunakan 2 lokasi ini sebagai model percontohan dan studi kelayakan. Proyek ini diharapkan segera rampung dan langsung memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian warga. Syamsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Peringati HUT ke-80 Korps Zeni TNI Angkatan Darat, Detasemen ZI Bangunan 2 Banjarmasin melakukan aksi sosial. Ratusan paket sembako disebarkan kepada warga kurang mampu serta keluarga besar TNI AD. Memperingati HUT ke-80 Korps Zeni Angkatan Darat, Detasemen Zeni Bangunan dan Zibang 2 Banjarmasin gelar bakti sosial dan anjang sana Senin pagi, 13 Oktober. Kegiatan dipusatkan di sekitar markas Denzibang 2 BJM dan dilanjutkan dengan kunjungan ke rumah Purna Bakti dan Warakawuri. Komandan Denzibang 2 BJM Letkol Zeni Tandrawideru bilang kegiatan ini komitmen Zeni AD untuk selalu hadir di tengah masyarakat. Memberikan sembako, juga memberikan sedikit kepada alumni atau purnawirawan ataupun Warakawuri dari Denzibang 2 Banjarmasin. Wujud kepedulian yang memang ini petunjuk dari komando atas bahwa kita harus selalu juga perhatian kepada warga sekitar yang memang perlu untuk kita bantu. Sasaran utama penyaluran bantuan berupa paket sembako diberikan kepada puluhan warga kurang mampu, termasuk penarik becak hingga pedagang kaki lima di sejumlah titik di Banjarmasin. Sementara anjang sana dilakukan untuk mempererat tali silaturahmi dengan keluarga besar TNI AD. Warga menyambut baik bantuan ini. Senang sekali Pak, bantuannya dari orang TNI AD ini yang paling kita semangat itu dan hidup kita itu yang ya bermanfaat bagi kita yang mengeluhkan itu. Dengan tema menjaga kedaulatan, membangun NKRI, serta menjaga perdamaian dunia, Denzibang 2 BJM berharap HUT ke-80 Korps Zeni ini makin mengukuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong antara prajurit dengan rakyat. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi Marching Band Banjarmasin berprestasi di Yogyakarta. Selengkapnya usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Jelang penerbangan internasional pertama di Kalimantan Selatan, Bandara Syamsuddinor terus memastikan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Jelang penerbangan internasional Banjarmasin, Malaysia pada 20 Oktober mendatang, Bandara Syamsuddinor terus matangkan persiapan. Fasilitas layanan internasional dari area keberangkatan hingga kedatangan disesuaikan dengan standar global. Kesiapan layanan imigrasi hingga karantina juga telah melewati tahap koordinasi. Sedikitnya 66 personel akan dikerahkan untuk mendukung operasional penerbangan internasional pertama ini. Untuk persiapan penerbangan internasional di Syamsuddinor ini, Indonesia dengan tujuan dari Kuala Lumpur saat ini mungkin saya bilang sudah berada di atas 80%. Di mana kami dari paparan kami tadi ada 3 ya, ada dari premises, proses maupun dari people-nya sudah kami persiapkan. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga telah menyampaikan dukungan penuh. Nantinya potensi pariwisata seperti Geopark Meratus akan ditonjolkan untuk menarik minat wisatawan mancanegara. Itu sudah di atas 50%, jadi 52% lebih. Nah, inilah merupakan daya tarik bagi kita. Ini bukan saja untuk pariwisata,
tapi juga bisa untuk investasi dan juga perdagangan. Karena banyak komunitas kita yang bisa untuk nantinya bisa dipasarkan di Indonesia. Diharapkan adanya rute internasional ini bisa meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kalimantan Selatan dan mendongkrak ekonomi daerah. Nabila Cepa, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Perluas wawasan politik dan pemahaman tentang fungsi legislatif. Mahasiswa FISIP Universitas Lambung Mangkurat, ULM, mengikuti legislatif tour di gedung DPRD Kalimantan Selatan. Melalui kegiatan ini, Saudara, mahasiswa melihat langsung mekanisme kerja wakil rakyat dalam merumuskan kebijakan publik yang difasilitasi anggota Komisi 2. Tokoh muda Kalimantan Selatan yang juga anggota DPRD Provinsi. Puluhan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat ikuti legislatif tour di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini memberi pengalaman bagi mahasiswa untuk melihat dari dekat proses legislasi dan tahapan kerja wakil rakyat dalam merumuskan kebijakan publik. Sambut baik kegiatan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa FISIP ULM, Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan berharap ini dijadikan contoh bagi perguruan tinggi lain kenali DPRD lebih dekat. Saya berharap bahwa momen seperti ini harus lebih sering dilakukan, baik oleh perguruan tinggi yang sama maupun perguruan tinggi yang lain, agar informasi-informasi terkait aktivitas DPRD itu bisa tersosialisasikan dengan baik dalam momen-momen seperti ini. Karena inilah kesempatannya gitu, kita menyampaikan kepada adik-adik mahasiswa tentang tahapan-tahapan kegiatan-kegiatan yang ada di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Kunjungan ke DPRD Kalsel ini disebut bukan sekadar mendengarkan pemaparan, melainkan berkesempatan melakukan simulasi rapat paripurna. Hal ini dilakukan untuk memahami situasi dan mekanisme pengambilan keputusan di lembaga legislatif. Karena di sini kami bertujuan untuk mengetahui apa itu DPR, bagaimana peran dan fungsi dari DPR itu sendiri. Kemudian kami juga ingin simulasi bagaimana sidang paripurna itu dilaksanakan secara langsung. Kemudian tentunya harapan untuk kawan-kawan peserta semoga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat tadi dari narasumber yang sangat luar biasa juga, Bapak Firman Yusi, dan semoga kawan-kawan menjadi tahu bagaimana tata cara persidangan terutama pada rapat paripurna. Melalui program legislatif tour, mahasiswa FISIP ULM tak hanya belajar teori tentang demokrasi, namun juga mengalami langsung proses legislasi sebagai calon pemimpin masa depan. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya, Saudara, dalam upaya meningkatkan keterampilan tim pemadam kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin gelar lomba ketangkasan pemadam. 104 tim ikut berpartisipasi. Ratusan warga Banjarmasin yang tergabung dalam tim pemadam kebakaran memadati kawasan Taman Kamboja Minggu pagi. 96 tim pemadam kebakaran pria dan 8 tim lady firefighter meramaikan perlombaan ini. Kegiatan ini bertujuan melatih ketangkasan dan mencegah kecelakaan tim pemadam kebakaran. Dengan lomba ini kami berharap kemahiran kawan-kawan mengatasi situasi di lapangan, menekan daripada terjadinya kecelakaan. Bersamaan dengan Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-499, lomba ini juga dijadikan ajang perkumpulan ribuan relawan pemadam kebakaran. Melalui agenda ini, tim pemadam kebakaran diharapkan dapat memahami tugas selama di lapangan. Kita berharap kegiatan ini menjadikan satu motivasi bagi kawan-kawan relawan agar bahwa dalam setiap melaksanakan tugas ataupun melakukan sesuatu itu benar-benar memahami dan mengetahui apa yang akan menjadi sebab dan akibat daripada yang akan dilaksanakan. Lomba ketangkasan pemadam kebakaran yang merebutkan piala bergilir ini akan digelar 2 kali dalam setahun. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi menarik lainnya, Saudara. Pelajar asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan berhasil mengharumkan nama daerah di kancah nasional. Marching Band Gemanada Melawarman dari SMP Negeri 1 Banjarmasin sukses borong sejumlah piala dalam kejuaraan Marching Band Piala Raja Hamengkubuwono X di Yogyakarta.
Gemuruh alat musik dan koreografi memukau dari puluhan unit marching band tanah air menggema di Yogyakarta. Kejuaraan Piala Raja Hamengkubuwono X kembali digelar dan jadi wadah prestisius bagi talenta marching band dari seluruh Indonesia. Kejuaraan tingkat nasional ini dibuka dengan gelaran street parade di Jalan Malioboro pada hari Jumat malam. Dilanjutkan gelaran konser marching art dan marching field show di Gor Amongrogo, Yogyakarta. Antusiasme peserta tahun ini sangat tinggi, dengan 64 tim dari 13 provinsi turut bersaing. Alhamdulillah tiap tahun kita selalu meningkat dan lebih kalau di kotanya kuantitasnya itu hampir lebih 70 tim tiap tahunnya dan ya tiap tahun pasti ada peningkatan gitu. Kalau untuk tahun ini berapa tim, Mas? Kalau tahun ini menyentuh 64 tim. Penampilan marching band Gema Nada Mula Warman dari SMP Negeri 1 Banjarmasin berhasil mencuri perhatian. Di balik penampilan memukau bertema Harry Potter, persiapan panjang dimulai sejak bulan Mei. Kemarin kami kan sebelum memilih tema itu ada rapat. Nah, itu membahas memutuskan tema apa yang mau dipakai. Akhirnya kami memutuskan untuk membawa tema Harry Potter karena menurut kami pertama lagunya itu kan sudah dicari dan banyak orang yang kenal dengan tema tersebut. Didukung pemerintah Kota Banjarmasin, kerja keras pun terbayar. Gema Nada Mula Warman berhasil meraih juara 4 street parade dan juara 3 konser marching art. Juga memborong 5 piala lain, yaitu juara 2 Best Win, juara 3 Best Percussion, juara 3 Best Visual, juara 2 Overall Effect, dan juara 3 Field Commander. Juara 3 klasemen senior non-brand. Kayak gimana perasaannya? Ya ada senang sama happy, sama ada sedihnya. Kenapa tuh? Kalau senangnya ya sudah berjuang bersama-sama, sudah dari awal. Wah, semangatnya sama. Ya sedihnya ya gitulah. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa talenta-talenta muda dari luar Pulau Jawa, khususnya Banjarmasin, mampu bersaing dan ukir prestasi di tingkat nasional. Dimas Hernawan, Kompas TV, Yogyakarta. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel sepekan hari ini. Saya Revi Hamudiana beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berkumpul dengan keluarga, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.